Baik, silakan Bu. Tadi ada Bu Farida ya. Baik. Sekarang kita terjemahkan lagi ya. Qasimun ya'kulu thalatha wajbatin fil yaum. Silakan Ibu-ibu, ada yang mau menerjemah, silakan. Qasim Mm-hmm. 3 porsi dalam sehari. Mm-hmm. Al-fatura wal ghada wal asya. Silakan. Gantian ya. Tadi Bu Nurul, sekarang Bu Neng. Belum tahu Ustaz artinya. Al-fatur wal ghada wal asya. Kayaknya oh iya. Ini, maksud saya ini kayaknya ini hiwar lama gitu loh, Bu. Maksud saya sudah pernah kita pelajari kayaknya sih ya. Ustaz. Ya. Al-fatur Al-fatur itu makan pagi, wal ghada'a makan siang, wal asya makan malam. Bu Ella, salimun ya'kulu wajibatan wahidatan fil yaum. Al-ghada. Bu Ella. Ya Ustaz. Salim makan satu porsi saja ya. Iya, satu porsi saja sarapan ya itu. Al-ghada. Makan siang. Hanya makan siang. Qasim ya'kulu fil ghada'i. Qasim ya, makan siang. Terus Al-lahma itu daging. Ya. Daging. Terus wadajas dan ayam. Ya, dan ayam dan ikan, wasamaka dan ikan, aruz dan nasi. Dan khubz. Apa itu khubz? Al-khubz itu roti. Roti. Dan roti. Wa salimun ya'kulu fil ghada'i as-samaka was-salatata wal fakiha. Adapun Salim makan siangnya pakai apa? Dengan ikan. Dan salad dan buah-buahan. Qasim yashrabul ma. Qasim minum air. Maksudnya air putih. Wasalimun yashrabus syai. Dan Salim minum teh. Sekarang pertanyaannya. Kam wajibatan ya'kulu Qasim? Salasa. Qasim berapa kali makan? 3 porsi. 3 porsi. Iya. Salasa wajibatin. Kam wajibatan ya'kulu Salim? Berapa porsi Salim? Wahidah. Madza ya'kulu Qasimun fil ghada? Apa yang dimakan Qasim saat makan siang? Qasim ya'kulu fi ghada alam wadajaja wasamaka wa arza wa hubza. Madza ya'kulu Salimun fil ghada?
Asamaka. Asamaka. Wasalatata. Salatota wal Wasalatata wa fakihata. Qasimun yashrabul ma. Mada yashrabu Qasim? Ada. Qasimun Qasim yasrabu ma. Yashrabul ma. Nomor 6, mada yashrabu Salim? Salim yasrabu syaya. syaya. Saya ya. Ya, syai. Baik, kita sekarang ke sini. Baik, kita rehat dulu dari angka-angka, Bu ya. Kita hari ini nggak belajar angka-angka dulu. Kita sekarang mengupas tadi terkait dengan Zainab dan Qasim tadi. Baik. Kalau Ibu perhatikan, ini ada dua kata yang bagus tadi. Yang pertama adalah Zainab saminatun jiddan. Yang pertama adalah Zainabu saminatun. Nah. Kemudian Zainab ta'kulu fil fatur. As-samaka. Kemudian nah, ini ada 3 kalimat seperti ini, Bu. Zainabu fil asya'i ad-dajjaj. Baik. Jadi kita hari ini akan belajar jumlah. Jumlah itu kalimat ya. Di sini ada kalimat pertama Zainabu saminatun. Kata kedua Zainabu ta'kulu fil faturis samak. Dan yang ketiga adalah ta'kulu Zainabu fil asya'id dajjaj. Baik. Nah, ini artinya ibu-ibu sudah tahu ya tadi. Coba saya ulang. Ini Zainab gendut ya. Zainab itu gendut misalnya. Kemudian nggak kelihatan wordnya, Ustaz. Nah,
Kemudian ada Zainab makan di pagi hari. Ya. As-samak, makan ikan ya, makan ikan. Kemudian yang ketiga, Zainab sama makan ayam di malam hari. Nah, ini artinya Bu, yang saya ingin jelaskan ya, atau ingin kita sharingkan itu adalah jumlah ya, tentang jumlah. Baik. Jumlah ya. Ya, adalah kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Satu, jumlah ismiyah. Dua, jumlah fi'liyah. Baik. Jumlah ismiyah artinya adalah kalimat yang diawali isim atau kata benda ya. Isim lah ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il. Baik. Nah, kalau kita amati tiga kata di sini atau tiga kalimat di sini, ini kira-kira apa Ibu-ibu? Kalimat yang pertama, ini kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Zainab saminatun. Jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah. Yang nomor dua? Jumlah ismiyah. 40. Jumlah ismiyah. Nomor tiga? Jumlah fi'liyah. 40. Jumlah fi'liyah. 40. Nah, yang menarik adalah nomor 2 dan 3 ini serupa tapi tak sama. Seandainya ini saya rubah ya, biar sama ya. Al-Faturi As-Samaka. Nah, nomor 2 dan 3 itu sama, Bu. Nomor 2 dan 3 itu sama. Sekarang sama artinya maksudnya ya. Sekarang saya ingin jelaskan di sini. Sekarang jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali isim. Nah,
Jumlah ismiyah itu ya istilahnya dalam i'rab itu menggunakan mubtada ya dan khobar. Jadi istilah yang melekat. Jadi kalau ibu misalnya mengi'rab gitu ya. Contoh ya. Zainab Samina. Ya. Zainab Saminatun. Nah, ini kedudukannya apa? Kedudukannya. Betul. Jadi Zainab itu mubtada gitu ya. Mubtada. Samina itu khobar. Ya, khobarnya siapa? Khobarnya mubtada. Jadi khobarul mubtada. Ya. Nah, ini caranya, Bu. Zainab mubtada, Samina khobar mubtada. Nah, adapun jumlah fi'liyah yang kedua, ya kalimat yang diawali fi'lin, yang diawali kata kerja, itu menggunakan istilah fi'il dan fa'il. Ya. Kata kerja dan subjek. Gitu ya. Atau kata kerja itu predikat lah ya. Nah, kalau mubtada khobar, mubtada itu adalah awal kata atau yang dikabarkan. Adapun khobar itu artinya adalah kabar. Kabarnya apa gitu ya. Nah, misalnya begini. Zainab Samina. Awal katanya adalah Zainab, maka disebut mubtada. Nah, khobarnya apa kabar ya? Apa kabarnya Zainab? Apa yang akan dikabarkan dari Zainab ini? Yang akan dikabarkan dari Zainab ini adalah kalau Zainab itu gendut gitu ya. Nah, maka atau gemuk gitu ya. Makanya disebut Zainab Samina itu disebut sebagai khobar karena dia mengabarkan. Dia mengabarkan kalau Zainab itu gendut. Nah, mubtada awal kata atau yang dikabarkan. Ya. Jadi begitu menggunakan istilah ini. Nah, adapun jumlah fi'liyah, ya, kalimat yang diawali fi'il itu menggunakan istilah yang lain, yaitu apa? Menggunakan istilah fi'il dan fa'il atau kata kerja dan predikat. Jadi contoh ta'kulu Zainab fil faturis samak. Ya. Maka kalau kita mengartikan ta'kulu, ya, ta'kulu ini apa? Fi'il. Nah, fi'il mudhari. Nah, dia kata kerja gitu. Nah, Zainab ini sebagai apa? Fa'il. Nah, fa'il. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kasus di nomor 2? Bagaimana di kasus nomor 2? Kenapa? Karena di nomor 2 ini beririsan.
Beririsannya gimana? Beririsannya itu adalah di satu sisi dia disebut jumlah ismiyah, ya kan? Disebut jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Tapi di satu sisi dia kabarnya atau khobarnya itu pakai kata kerja gitu. Jadi ini lumayan sering muncul di buku-buku kita gitu ya. Zainab ta'kul fil, dan orang-orang itu mesti bilangnya Zainab itu fa'il gitu. Yang sering kita temukan ya, ketika diminta ini tolong ditentukan i'rabnya gitu ya. Maka orang-orang itu mesti kebanyakannya mengatakan ini tuh fa'il. Ya, kemudian ta'kulu ini adalah fi'il mudhari. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang itu mengikuti terminologi kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada subjek dan predikat gitu. Iya. Ya kan? Sehingga justru yang namanya Zainab ini disebut fa'il gitu dan ta'kulu fil mudhari. Gitu. Nah, padahal ini keliru. Jadi nomor 2 ini muskilah, masalah yang paling sering muncul. Yaitu nggak bisa menentukan apakah ini jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Yang kedua adalah nggak bisa mengirobnya. Nah, lalu i'rabnya apa? I'rabnya apa? Maka yang namanya i'rabnya ya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita harus tentukan ini tuh apa? Ini tuh adalah jumlah ismiyah gitu. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti kita akan menggunakan terminologi mubtada khobar, bukan fa'il dan fi'il gitu. Jadi misalnya Zainab, ya ini harus ditulis mubtada. Mubtadaun gitu. Nah, kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Nah, khobarnya di mana? Kan begitu toh? Gitu. Khobarnya di mana? Gitu. Pertanyaannya begitu. Khobarnya di mana? Gitu. Sama Pak. Panjang banget. Nah, maka dikatakan khobarnya itu adalah tersembunyi di ta'kulu fil faturi samak gitu. Jadi kalau mau di-i'rab begini, mubtada ya, Zainab itu mubtada, harus jadi mubtada karena dia yang mengawali kata. Nah, ta'kulu dijelasin dulu, ta'kulin adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Gitu, fi'lun mudhari'un. Dia itu fi'il mudhari. Nah, dia tuh menyimpan fa'il, Bu, gitu. Fi'il mudhari ini menyimpan fa'il gitu. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya subjeknya mana? Karena kalau ada fi'il harus ada fa'il dong gitu. Nah, wa fa'iluhu apa? Ta. Nah, gitu. Jadi kalau dalam konteks ini ta'kulu itu tetap harus disebut sebagai fi'il mudhari. Nah, fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah tak ini fa'ilnya. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya mana fa'ilnya, fa'ilnya itu tak, bukan Zainab gitu ya, bukan Zainab. Meskipun Zainab dan tak ini orang yang sama. Zainab dan tak ini adalah orang yang sama gitu kan. Zainab ta'kulu fil faturi sama gitu. Zainab makan ya di pagi hari dengan makan ikan. Ta'kulu. Nah, jadi fi'il mudhari fa'ilnya adalah tak. Gitu. Nah, ta'kulu ini kalau kita ubah menjadi isim, ya. Ya, kalau kita ubah gitu ya menjadi isim, dia bisa berubah menjadi khobar. Ya, kalau kita ubah menjadi isim, dia bisa jadi khobar. Contoh begini. Misalnya
Misalnya saya bilang Zainab tadhabu ilal masjid. Zainab tadhabu. Zainab sedang pergi. Nah, kalau diganti dengan Zainab zahibatun, sama artinya. Zainabu zahibatun. Nah, ini memiliki arti yang sama. Yaitu Zainab sedang pergi. Ya. Ya. Zainab bepergian. Atau Zainab adalah orang yang bepergian. Nah, artinya sama. Bedanya apa? Yang nomor satu, ya ini menggunakan fi'il mudhari' dan bawahnya ini menggunakan isim. Nah, yang menarik adalah dua-duanya ini mubtada' khobar. Zainab mubtada' khobar, Zainab tadhabu mubtada' khobar, Zainab zahibatun juga mubtada' khobar. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau Zainab tadhabu di sini fi'il mudhari' fa'ilnya adalah ta, ya, dan khobarnya itu apa? Ya. Jadi disebut sebagai fi mahalli raf'in khobar. Gitu ya. Jadi fa'ilnya itu ya di tempatnya khobar. Gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya dia dirubah menjadi isim, dia menjadi seperti ini. Gitu. Kalau dalam kasus Zainab ta'kulu ini, ya Zainab itu menjadi Zainab akilatun. Nah, Zainab itu orang yang sedang makan. Gitu. Jadi Zainab ta'kulu sama dengan Zainab akilatun. Ya, sama maknanya. Zainab ta'kulu dan Zainab akilatun maknanya sama. Sama persis dengan Zainab tadhabu dengan Zainab zahibatun. Ustaz, kalau Ya. jumlah ismiyah itu kan harus mubtada khobar. Kalau Ya. yang misalnya, kalau yang ini nih ya Zainabu itu mubtada, terus takulu itu bukan khobar. Apa penjelasannya di sini adalah fa'il ya. Jadi gimana sih? Nah, ta'kulu ini, Bu, itu sebetulnya tetap khobar. Nah, makanya dikatakan begini kan, ta'kulu ini tetap khobar. Tapi khobarnya itu berupa fi'il mudhari'. Jadi gampangnya begitu. Jadi sama antara kayak gini kan, Zainab akilatun, ya. Zainab adalah orang yang makan gitu. Zainab akilatun, Zainab mubtada, akilatun khobar. Nah, Zainab ta'kulu juga sama. Zainab mubtada, ta'kulunya itu juga khobar. Cuma bedanya adalah kalau ini isim dengan isim, ya kan? Ini kan isim plus isim gini kan, gitu. Nah, kalau ini isim plus fi'il gitu. Fi'il. Khobarnya itu fi'il itu termasuk khobar. Iya, betul. Nah, makanya fi'il ini itu dikatakan dia itu menempati, fi mahal itu ditempati. Jadi dia itu fi'il ini tuh menempati posisinya khobar. Gitu. Nah, ini sepanjang saya mengajar ya, Bu ya. Ini tuh pasti orang-orang itu bilang, enggak Ustaz,
Zainab ini subjek, Ustaz. Dia itu fa'il gitu. Padahal bukan. Padahal Zainab itu tetap mubtada. Gitu. Artinya kalau ada isim yang di depan gitu loh ya. Kalau ada isim di depan. Dan itu sering kita temukan gitu. Kalau kita lihat di sini kan begini. Tuh. Kalau kita lihat di sini kan Qasim ya'kulu. Salim ya'kulu. Qasim ya'kulu. Kita mungkin berpikiran oh ini subjeknya, subjek predikat objek, subjek predikat objek gitu. Padahal tidak. Kalau dibalik takulu Zainabu itu berarti sudah jadi jumlah fi'liyah ya Ustadz ya. Betul. Nah, di sini makanya takulu Zainabu berarti dia sudah lagi jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah sudah nggak ada lagi mubtada khobar, yang ada adalah fi'il atau fa'il. Gitu. Kenapa? Karena syarat jumlah fi'liyah ya. Syaratnya itu adalah jumlah fi'liyah itu adalah syaratnya fi'il dulu baru fa'il. Gitu. Jadi kalau mau dibuat rumusnya begini, Bu. Kalau mau dibuat rumusnya ya. Jadi rumus kalimat. Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu isim plus isim ya, atau isim plus fi'il. Gitu. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu fi'il plus fa'il. Nah, gitu. Bentar, ini diganti. Nah, jadi kalau jumlah fi'liyah itu fi'il plus isim. Nah, ini rumusnya begini. Gitu. Nah, adapun istilahnya, gitu kan. Sekarang kan masalahnya kan di istilahnya, gitu. Nah, isim ini, ya kan, isim yang pertama disebut mubtada, ya. Isim yang kedua disebut khobar, gitu. Nah, pun demikian yang kedua, gitu. Isimnya ini namanya tetap mubtada, ya kan? Nah, fiil yang ada di sini, gitu. Ini kan ada fiil nih. Nah, itu di tempatnya khobar. Gitu. Nah, adapun yang jumlah fi'liyah, isimnya di sini itu disebut sebagai fa'il. Nah, jadi logikanya seperti ini, Bu. Jadi jumlah ismiyah itu pasti isim ketemu isim atau yang diawali dengan isim. Nah, isim plus fi'il juga sama, tetap disebut sebagai jumlah ismiyah. Gitu. Nah, sekarang misalnya saya bilang begini ya. Ana adhabu. Ana adhabu. Nah, sekarang kira-kira ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, Bu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah. Nah, ana ini apa ana ini posisinya? Mubtada. Mubtada. Mubtada gitu.
Apakah anak ini isim? Iya. Iya, isim apa namanya? Domir itu apa? Yang tetap itu gitu ya maksudnya ya? Iya, domir. Namanya Iya. Domir. domir, kata ganti. Gitu. Nah, azhabu ini apa? Fi'il. Nah, fi'il apa fi'il? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya kan? Fa'ilnya mana? Hamzah. Nah, fa'iluhu hamzah, gitu kan? Nah, dia di tempatnya siapa? Fi mahalli. Iya. Jadi dia itu nempatin posisinya khobar. Nah, saya itu baru ngeh itu kemarin ya. Jadi yang bikin kitab Arabiyah Baina Yadaik itu kan Syekh Fauzan. Yang bikin kitab Arabiyah Baina Yadaik ini, Bu, kitab ini. Ya. Yang bikin kitab ini tuh orang Arab gitu. Nah, tapi orangnya ini kayak hidup lama di Indonesia dan meneliti percakapan di Indonesia. Nah, sehingga akhirnya beliau itu banyak menggunakan kata jumlah ismiyah model yang tadi itu. Gitu. Nah, kalau di Arab, di Arab nggak begitu ya Ustadz ya? Iya, kalau di Arab itu, ya, kalau di Arab itu ya Langsung. ya, kalau ismiyah ya begini, kalau ismiyah ya gini gitu. Orang Arab itu kalau nggak menggunakan ini gitu ya, ya ini gitu. Kalau nggak menggunakan jumlah ismiyah yang atas atau ya jumlah fi'il yang ini gitu. Jarang menggunakan yang nomor 2 ini yang kita lagi muskilahkan itu. Ya. Soalnya itu kesannya subjeknya 2 ya. Iya, kesannya di sini subjeknya 2. Mubtada subjek gitu kan, takul nyatanya juga subjek gitu. Subjeknya. Iya. Nah, saya tuh baru ngeh itu ketika saya baca teks-teks Arab yang asli ya. Teks-teks Arab yang asli itu mereka, jadi kebiasaan orang Arab itu menyebutkan predikatnya dulu, baru subjeknya, gitu. Nah, ini tuh kebiasaan orang Arab ini. Orang Arab itu gitu. Makanya kan di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu kitab nahwu ya, syair lah. Itu mereka menyebutkan wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar. Ya. Ini syair, Bu, fa'in dhahar, tapi syair nahwu. Gitu. Jadi mereka tuh sampai punya syair ya. Syairnya itu adalah wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar gitu. Jadi dilagukan sampean. Jadi setelah fi'il gitu. Itu harus fa'il gitu. Ya. Jika apa? Jika fa'ilnya kelihatan jelas itu, kelihatan jelas dia kayak Zainab tadi, kelihatan jelas. Ya kan? Kan kelihatan kan orangnya maksudnya oh bener ada gitu Zainab. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhahar. Jadi setelah fi'il itu harus fa'il gitu. Itu orang Arab tuh gitu. Jadi mereka kalau ngomong itu tadhhabu Zainabu ilal masjid gitu. Dan di kita nggak biasa. Di kita itu, di orang-orang Indonesia itu harus nyebutin subjeknya dulu baru predikatnya gitu. Nah, penulis kitab Arabiyah Baina Yadaik itu melihat itu. Sehingga kalau kita perhatikan semua kitab-kitab beliau, kalau kita baca gitu ya, itu pasti isimnya dulu atau subjeknya dulu baru predikat. Sehingga banyak yang mengatakan, oh ini tuh ya yang mana ya? Nah, kayak ini. Oh, Zainab ini pasti Zainab ta'kul fil fatir, Zainab pasti fa'il gitu. Begitu.
Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Syaratnya mubtada, Nah, Ustaz. contohnya? Hah? Syarat-syarat mubtada. Betul. Betul. Sama saya tambahin satu lagi ya. Ya, kita itu terbiasa, orang Indonesia itu terbiasa SPOK. Ya. Orang Indonesia itu terbiasa SPOK. Ya. Orang Indonesia terbiasa SPOK. Nah, yang kalau Ibu perhatikan, yang Ibu perhatikan barusan, di nomor 2 dan 3 itu dibalik loh. Gitu. Jadi kalau orang Arab, ya, itu kan PSKO. Orang Arab itu PSKO. Diperhatikan nggak, Bu? Ibu perhatikan nggak ini? Gitu. Kalau orang Indonesia kan begitu ya. Terbiasanya SPOK ya, SPOK. Jadi misalnya kalau ada kalimat misalnya yaitu tadi kayak Zainab ta'kulu as-samaka fil fatur. Ini orang Indonesia biasa gitu. Zainab ta'kulu samaka fil fatur. Zainab objek, ya kayak Zainab subjek, ta'kul predikat, samak objek, fil fatur keterangan. Nah, orang Arab PSKO gitu. Jadi orang Arab itu ta'kulu Zainabu fil faturi as-samaka. Gitu. Jadi orang Arab itu bukan aneh ya, tapi justru kalau menurut Ana memperindah kata sih. Memperindah kalimat. Nah, Kalau PSOK boleh nggak, Ustaz? PSOK, ya boleh aja. Gitu. Tapi Ini nggak kan lazim. secara umum. Secara umum. Ya boleh aja kan asal kita tahu mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan, nggak masalah. Gitu. Kalau orang Arab itu terbiasa gitu, PSKO. Nah, ini bisa Ibu perhatikan ya. Ibu perhatikan di sini tadi. Ya. Ini yang luput dari Syekh Fauzan ini. Nah, beliau kan gini. Misalnya gini, Zainab ta'kulu fil faturi samak. Wa ta'kulu fil ghada gitu. Wa ta'kulu fil ghada ilahma wa tashrabu syai. Wa ta'kulu fil asya. Jadi nyebutin predikatnya, menyebutkan keterangannya dulu gitu, baru disebutkan objeknya. Gitu. Nah, apakah boleh PSKO? PSOK boleh gitu. Itu kan tinggal dibalik. Tapi memang orang Arab tidak umum, meskipun juga ya sah-sah saja gitu kan. Asalkan posisinya yang jelas. Ta'kulu Zainabu samaka fil fatur misalnya. Nah, sekarang apa syarat mubtada gitu? Pertanyaan tadi kan. Syarat mubtada. Ya. Syarat mubtada ya 1 atau A gitu ya. Harus ma'rifah. Ya, harus ma'rifah. Ma'rifah itu baik itu alif lam gitu ya. Alif lam ataupun domir. Gitu ya. Nah, itu syarat mubtada itu. Nah, kalau nakiro ya. Syaratnya itu adalah kalaupun khobar maksudnya. Syarat khobar yaitu harus nakiro.
Gitu. Jika ini ya, jika bukan fi'il ya maksudnya ya. Jika bukan fi'il, kalau fi'il kan nggak mungkin nakiro gitu. Maksudnya kalau dia isim dia harus nakiro. Makanya di sini kan saminatun gitu. Begitu. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup ya, sudah 2:30. Pada prinsipnya adalah kita ini kadang-kadang perlu menggunakan pendekatan orang Arab dalam berbicara ya. Karena itu menurut saya memperindah kalimat gitu. Kalau kita kayak mainstream ya, menggunakan bagaimana cara orang Indonesia berbicara itu kayak mainstream banget. Habis S, P, O langsung K gitu ya. Itu mainstream banget. Nah, orang Arab itu suka takdimu wa takhir. Jadi orang Arab itu suka mendahulukan kata, mengakhirkan kata dengan tujuan gitu. Kalau dalam ilmu balaghah, ilmu sastra, jadi takdimul fa'il atau takdimul ismi ya, itu litasbit. Jadi kenapa orang Arab itu boleh gitu ya mendahulukan kata gitu ya. Karena ingin menunjukkan siapa sih sebetulnya si yang dimaksud gitu. Nah, kalau mereka takhirul bayan, kalau mereka itu mengakhirkan penjelasan, itu litashwik namanya. Tashwik itu untuk menunjukkan kerinduan gitu. Jadi kalau nyebutin fiilnya dulu, failnya belakangan, itu orang jadi penasaran ini siapa sih yang melakukan gitu. Jadi namanya litashwik. Jadi orang Arab itu gitu, Bu. Dan bahasa Arab itu sangat mungkin dimaju mundurkan. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi bahasa Indonesia itu nggak bisa. Jadi kayak gini. Ali misalnya sedang makan ikan di dapur. Ya, Ali sedang makan ikan di dapur. Ini kan SPOK banget ya, SPOK. Ya kan? Kalau ini diganti dengan kayak orang Arab gitu ya. Sedang makan Ali gitu ya. Di dapur ikan. Gitu kan. Jadi PSOK gitu. Sedang makan Ali di dapur ikan. Gitu. Jadi nggak bisa dipahami gitu. Makanya kalau orang Indonesia itu kayak SPOK itu kayak wajib banget gitu. Ali sedang makan ikan di dapur gitu. Kalau sedang makan Ali di dapur ikan nggak masuk. Nah, kalau orang Arab bisa gitu. Ya'kulu Aliyun fil matbakhi as-samak gitu. Nah, itulah kelebihan bahasa Arab. Jadi kenapa bahasa Arab itu dipilih oleh Al-Quran? Karena mengandung mukjizat bahasa Arab itu. Dibolak-balik itu punya makna dan menunjukkan nilai tersirat. Menunjukkan makna tersirat gitu. Gitu. Kan kalau dalam Al-Quran itu wama Muhammadun illa rasul, dan Nabi Muhammad itu tiada lain tiada bukan adalah seorang rasul. Nah, menuliskan nama Muhammad duluan kemudian rasul di belakangan itu menurut ahli balaghah itu menunjukkan untuk penguatan. Itu loh Muhammad itu tiada lain tiada bukan adalah seorang rasul, menunjukkan penguatan. Tasbit namanya tasbit. Kan wama Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Langsung mubtada khobar. Muhammad Rasulullah. Nah, tapi ada juga di dalam surat As-Saff ya kalau nggak salah gitu.
Jadi di dalam surat As-Saff itu Ibu bisa cek. As-Saff bukan As-Saff sih. As-Saff. Oh iya, As-Saff. As-Saff ini disebut di As-Saff ayat ke-6. Ibu bisa saksikan. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurat musyarran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Isa itu berkata ke Bani Israel bahwasanya aku Rasulullah dan nanti akan ada Rasul yang datang setelahku. Ya, ini bikin orang penasaran. Siapa ini Rasulnya ini? Gitu. Akhirnya disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terakhir baru disebutkan siapa subjeknya. Ya, siapa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi namanya adalah Ahmad gitu. Jadi Al-Quran itu di sisi yang lain menyebutkan Nabi Muhammad duluan. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Fungsinya apa? Menunjukkan penguatan pada Nabi. Nah, di ayat yang lain di surat As-Saff ayat 6 itu diakhirkan gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan kerinduan gitu. Jadi orang-orang Bani Israil itu sampai penasaran ini siapa namanya gitu. Akhirnya disebutkan paling akhir ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad gitu. Nah, itulah fungsi kenapa orang Arab itu memajukan subjek memajukan subjek, memajukan objek, subjek, predikat begitu. Punya makna begitu. Nah, itulah kelebihan bahasa Arab. Yang itu tidak bisa didapat di bahasa Indonesia. Gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kendala di internet ya Bu ya. Jadi bikin nggak konsen. Terima kasih. Ya, syukran sama-sama Ibu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ana, Bu Ella, Bu Farida, Bu Ria, Bu Neng. Terima kasih.